Banyak orang tua khawatir tentang skoliosis pada anaknya, terutama pada anak perempuan. Banyak sekali pertanyaan yang seringkali ditanyakan, seperti apakah anak ini bisa bertumbuh berkembang dengan normal? Nanti kalau sudah dewasa, apakah bisa berkeluarga? Atau bisa punya anak? Bisa melahirkan secara normal? Ini adalah beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan, dan saya akan bahas semuanya ini di video kali ini. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan tulis di komen di bawah ini. Oke, bagi yang belum paham tentang skoliosis, skoliosis adalah kelainan atau deformitas di tulang belakang. Tulang belakang kita yang harusnya lurus kalau dilihat dari depan atau dari belakang, pada penderita skoliosis tulang belakang ini miring ke samping. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir dulu, karena sebagian besar skoliosis itu ringan. Dan banyak sekali penderita skoliosis yang tidak mengetahui bahwa dirinya terkena skoliosis, karena memang sebagian besar tidak menyebabkan masalah dan tidak ada efek negatif bagi kesehatan. Apakah skoliosis ini mempengaruhi pertumbuhan? Jawabannya tidak. Penderita skoliosis bisa bertumbuh, berkembang, bertambah tinggi dengan normal seperti anak-anak lain yang tidak terkena skoliosis. Kalau nanti sudah dewasa, apakah bisa melahirkan, bisa punya anak, bisa melahirkan dengan normal? Jawabannya bisa. Dan alasan kedua, kenapa Anda tidak perlu terlalu khawatir dahulu, karena skoliosis yang parah sampai perlu operasi itu jarang sekali terjadi. Terus sekarang apa penyebab dari skoliosis? Apakah tas berat menyebabkan skoliosis? Sekarang kita banyak sekali melihat anak-anak kecil yang tasnya lebih besar daripada anaknya. Apakah ini penyebab dari skoliosis? Jawabannya tidak. Bagaimana dengan postur yang salah, postur yang buruk? Apakah ini menyebabkan skoliosis? Jawabannya juga tidak. Postur buruk bisa menyebabkan masalah-masalah yang lain, tetapi bukanlah penyebab dari skoliosis. Bagaimana kalau anaknya jarang berolahraga, jarang beraktivitas fisik? Ini juga bukan penyebab dari skoliosis. Berolahraga yang teratur itu baik dan berguna bagi kesehatan, tapi tidak berolahraga bukanlah penyebab dari skoliosis. Jadi kalau begitu, apakah penyebab dari skoliosis? Sebagian besar dari skoliosis tidak diketahui penyebabnya. Skoliosis yang tidak diketahui penyebabnya ini dinamakan idiopatik skoliosis. Kata idiopatik berarti tidak diketahui penyebabnya. Tentunya ada skoliosis yang kita tahu penyebabnya, tapi itu jarang sekali. Jadi apa penyebab dari skoliosis yang kita ketahui? Yang nomor satu adalah kongenital. Ini adalah bawaan lahir. Ruas-ruas tulang belakang tidak terbentuk dengan baik. Misalnya terbentuk separuh atau menyambung menjadi satu, fusion atau tethered. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan dari tulang belakang menjadi tidak normal. Tidak normal antara kanan dan kiri, sehingga menyebabkan kemiringan dan terjadinya skoliosis. Yang nomor dua, neuromuskular. Ini terjadi pada penderita cerebral palsy atau muscular dystrophy, di mana otot-otot tulang belakang tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat menyupport atau menyetabilkan tulang belakang, sehingga tulang belakangnya menjadi miring. Kita seringkali melihat skoliosis terjadi pada penderita cerebral palsy dan muscular dystrophy. Yang nomor tiga, degeneratif atau proses penuaan, seperti pengapuran atau osteoporosis. Jika pengapuran dan osteoporosis ini terjadi tidak seimbang antara kanan dan kiri, tulang belakangnya bisa miring ke samping dan menyebabkan skoliosis. Skoliosis ada unsur genetiknya, menurun di keluarga.
Jika orang tua terkena skoliosis, maka anaknya mempunyai risiko yang lebih tinggi terkena skoliosis juga. Dan skoliosis seringkali terjadi pada anak perempuan dibanding dengan anak-anak laki-laki. Sekali lagi, penyebab dari skoliosis atau sebagian besar dari skoliosis tidak diketahui penyebabnya. Bukan disebabkan oleh tas berat, atau postur yang salah, postur yang buruk, atau jarang berolahraga. Ini semua bukanlah penyebab dari skoliosis. Kalau Anda atau anak Anda curiga terkena skoliosis, Anda bisa periksa ke dokter. Minim dengan pemeriksaan fisik, kita bisa mengetahui apakah ada skoliosis. Kalau dicurigai ada skoliosis, perlu melakukan X-ray, skoliosis X-ray, untuk mengukur seberapa buruk secara objektif dari skoliosis itu dan menentukan jenis skoliosisnya atau penyebabnya. Penanganan skoliosis tergantung dari jenis skoliosis atau penyebabnya dan juga tergantung dari tingkat keparahannya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga tulis komen dan pertanyaan di comment section di bawah ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.